Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7, Bab 7, Bumi dan Tata Surya. Pembelajaran ini sudah kurikulum merdeka ya. A. Sistem Tata Surya. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut Tata Surya. Dalam Tata Surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut kalian, bagaimanakah pengaruh benda-benda langit tersebut terhadap kondisi bumi? Penyelidikan berkaitan dengan sistem Tata Surya dan berbagai benda langit di dalamnya telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Para ilmuwan terus mencari tahu keadaan di luar bumi, baik melalui pengamatan jarak jauh menggunakan teleskop maupun dengan menjelajah antariksa dengan pesawat luar angkasa. Setiap pengetahuan baru ini menambah pemahaman kita mengenai bumi tempat tinggal kita. Masih ingatkah kalian ada planet apa saja yang berada di tata surya kita? Perhatikan gambar 72 berikut. Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat planet-planet yang berurutan dari yang paling dekat jaraknya dengan matahari hingga yang terjauh. Setiap planet memiliki karakteristik tersendiri. Apakah dalam tata surya kita hanya ada planet-planet saja? Tentu tidak. Tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Bayangkan kalau tata surya adalah sistem lalu lintas di sebuah kota. Betapa ramainya lalu lintas itu, dengan sekian banyak kendaraan yang melintas. Gambar 7.3 menunjukkan lintasan-lintasan gerak sebagian anggota tata surya. 1. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari. Sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Dalam gambar 7.4, kalian bisa mengamati lintasan gerak planet yang mengitari matahari. Gerakan dalam lintasan itulah yang disebut dengan gerak revolusi. Adapun gerak revolusi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya. Sumbu rotasi planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini, ada 2 kelompok yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gambar 7.5 menunjukkan pengelompokan ini. Pengelompokan ketiga
Meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok planet terestrial juga biasanya disebut planet kuno atau action planet, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian disebut juga planet raksasa gas atau the gas giant, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih lanjut planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang terakhir ini. A. Planet terestrial. 1. Merkurius. Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya. Dinamai Merkurius seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa, yang geraknya juga cepat. Tabel 7.1 berisi keterangan tentang fisik planet kecil di tata surya ini. Anak-anak dapat mengamati tabel 7.1 untuk lebih memahaminya. Oleh karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya, dengan alasan karena ialah yang paling dekat dengan matahari. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Menurut kalian, bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada keberadaan atmosfer yang menyelimuti planet. Seperti yang kalian ketahui, atmosfer adalah lapisan terluar planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perbandingan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan memengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerangkap energi dari matahari. Energi yang diperangkap tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang diperangkap, semakin panas suhu permukaan planet tersebut. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga. 2. Venus. Planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Untuk mengetahui karakteristik umum planet ini, perhatikan tabel 7.2 berikut. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. 3. Bumi. Selamat datang di rumah kita. Bumi, tempat tinggal kita ini, merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar angkasa, seperti meteoroid ataupun energi matahari yang berlebihan. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Kalian akan mengenal bulan lebih dalam pada bagian lain dari bab ini. 4.
Mars. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini. Warna merah adalah ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Dapatkah kalian menebak dari mana asal nama itu? Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. B. Planet raksasa gas. Pertama, Jupiter. Sampai hari ini, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Jupiter, seperti juga planet lain, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Meski demikian, ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. 2. Saturnus. Disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi jika dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan, dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. 3. Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah, dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus, dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping. 4. Neptunus. Ini dia planet terjauh dari matahari. Namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lain ditemukan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu, sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit yang dimiliki Neptunus. 2. Benda langit lainnya. A. Satelit. Seperti sudah disebutkan di awal bab, selain planet, ada banyak sekali benda langit lain yang menjadi penghuni tata surya. Pembahasan kita kali ini akan dibatasi pada benda langit yang memberi banyak pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya disebut satelit. Bumi disebut satelit matahari karena mengelilingi matahari. Bulan disebut satelit bumi karena mengelilingi bumi. Meski demikian, kita sudah terbiasa menyebut satelit hanya untuk benda-benda langit yang berputar mengelilingi planet. Tercatat oleh NASA, ada lebih dari 200 satelit di tata surya. Kali ini, kita akan mengenal beberapa di antaranya. Bulan akan kita bahas pada subbab tersendiri. Pertama, Ganymede. Ganymede adalah satelit Jupiter dan merupakan satelit terbesar di tata surya. Tidak hanya ukurannya yang menjadikan Ganymede istimewa, saat ini ia adalah satu-satunya satelit yang memiliki medan magnetnya sendiri. Adanya medan magnet ini menyebabkan di Ganymede sering muncul aurora, semacam semburat cahaya yang berpendar di sekitar kutubnya. Ditemukan sejak tahun 1610, Ganymede menarik perhatian banyak astronom untuk terus mempelajarinya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa atmosfer Ganymede mengandung sejumlah kecil oksigen. Meski demikian, menurut ilmuwan, oksigen tersebut terlalu tipis untuk dapat memungkinkan adanya kehidupan seperti di bumi. Kedua, Titan. Titan adalah satelit terbesar planet Saturnus dan menjadi satu-satunya satelit yang terbukti memiliki lapisan atmosfer dengan kandungan yang penting. Seperti bumi, atmosfer Titan mengandung lebih banyak nitrogen. Keistimewaan lain dari Titan adalah bukti-bukti bahwa Titan mengandung cairan di permukaannya, dalam bentuk sungai-sungai, danau, dan lautan. Cairan ini adalah cairan hidrokarbon seperti metana dan etana. Kondisi ini membuat sebagian ilmuwan menyimpulkan bisa jadi di Titan terdapat kehidupan yang makhluknya tersusun atas kandungan kimiawi yang berbeda. Tidak seperti makhluk bumi, tapi tentu saja ini semua belum dapat dibuktikan. Ketiga, Io. Io adalah satelit ketiga terbesar milik Jupiter dengan keaktifan vulkanis yang sangat tinggi. Ledakan vulkanik ini disebabkan oleh gaya gravitasi Jupiter sebagai planet induknya dan dua satelit tetangga yang jaraknya cukup dekat, yaitu Europa dan Ganymede. Seperti Ganymede, Io memutari Jupiter dengan posisi yang sama sepanjang waktu. Adanya tetangga satelit ini menyebabkan gerakan Io nyaris tak beraturan. B. Planet Kardil. Selain 8 planet yang sudah kita kenali di awal bab ini, ada juga yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Salah satu contoh planet kerdil adalah Pluto. Secara umum, planet kerdil memang memiliki banyak kemiripan dengan planet biasa. Kedua-duanya sama-sama mengelilingi matahari. Keduanya juga memiliki gaya gravitasinya sendiri. Hal yang membedakan adalah pada planet kerdil, gaya gravitasi tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Gaya gravitasi yang kurang kuat ini juga yang menyebabkan orbit planet kerdil tidak benar-benar bersih dari benda-benda langit lainnya. Bahkan pada kasus Pluto, ia mempunyai satelit yang ukurannya lebih besar dan memiliki gaya gravitasi yang kuat, sehingga menyebabkan Pluto sering terganggu dan mudah goyah. Mungkin rasanya sama seperti saat kendaraan yang kita tumpangi disusul oleh kendaraan yang jauh lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ayo identifikasi aktivitas 7.5 planet dan planet kerdil. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang benda-benda langit yang dikelompokkan sebagai planet kerdil, simaklah potongan artikel dari media massa berikut. Nasib Pluto terusir dari daftar planet. Pada tahun 2006, status Pluto bukan lagi disebut sebagai planet. Ini merupakan hasil dari pertemuan umum International Astronomy Union. Dilansir dari Life Science, untuk menjadi planet, benda langit harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria itu sebagai berikut. Pertama, planet harus mengorbit matahari. Kedua, orbit planet harus bersih dari benda-benda langit lain. Ketiga, planet harus bulat. Tapi Pluto tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pluto hanya mengikuti 2 kriteria, yakni bulat dan mengorbit matahari. Pluto dikelilingi oleh ribuan benda langit lainnya dan bongkahan puing. Ia belum membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Dari bacaan tersebut, tuliskan pendapat kalian tentang perbedaan karakteristik planet dengan planet kerdil. Tulislah di buku latihan kalian. Jika telah selesai, maka bandingkanlah dengan jawaban berikut. Perbedaan karakteristik planet dan planet kerdil. A. Planet kerdil mempunyai ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan planet. B. Planet kerdil tidak mampu membersihkan daerah orbitnya, sedangkan planet dapat membersihkan daerah orbitnya. C.
jarak planet kerdil terhadap matahari terbilang lebih jauh jika dibandingkan jarak antara planet terhadap matahari. B. Planet kerdil. 1. Pluto. Pluto adalah benda langit yang mencuri perhatian. Pernah dianggap sebagai planet untuk waktu yang cukup lama. Tetapi, ilmuwan yang melakukan penyelidikan intensif menyadari adanya perbedaan antara Pluto dengan ke-8 planet lainnya di tata surya. Selain itu, planet kerdil ini juga memiliki fisik yang menarik, yaitu satelit-satelit yang berputar-putar, gunung-gunung yang tinggi, serta salju yang berwarna merah. Posisinya yang begitu jauh dari matahari setara dengan 40 kali jarak matahari ke bumi. Pluto terletak di sebuah area yang disebut Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper ini sendiri dimulai dari Neptunus, sehingga benda-benda langit yang berada di daerah ini juga disebut sebagai objek trans-Neptunus. 2. Ceres. Ceres adalah objek terbesar di sabuk asteroid. Bahkan jika dibandingkan dengan asteroid lainnya, ukuran Ceres memang jauh berbeda. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa Ceres berganti status menjadi planet kerdil. Meski belum terbukti memiliki lapisan atmosfer di permukaannya, ilmuwan masih menimbang kemungkinan Ceres berpotensi dapat menopang kehidupan. Pertimbangan ini dikarenakan adanya temuan bahwa di Ceres terdapat air. 3. Haumea. Satu lagi benda langit yang unik. Mari berkenalan dengan Haumea. Planet kerdil ini berbentuk oval, tidak bulat seperti kebanyakan planet. Haumea juga termasuk dalam objek trans-Neptunus dan memiliki 2 satelit yang berputar mengelilinginya, yaitu Namka dan Hi-Ilka. Bentuknya yang oval disebabkan oleh gerak rotasinya yang sangat cepat. Pengetahuan tentang Haumea masih sangat terbatas. Ilmuwan masih terus berusaha menyelidikinya. Sejauh ini yang diketahui adalah suhu permukaannya yang sangat ekstrim dinginnya. Haumea juga tidak memiliki medan magnetik sendiri. Selain itu, Haumea juga ditemukan ternyata memiliki cincin. 4. Makemake. Berlokasi yang sama dengan Pluto, Haumea, dan Eris, Makemake adalah objek paling terang kedua di sabuk Kuiper setelah Pluto. Penemuan Makemake dan Eris lah yang membuat para ilmuwan kembali mempertimbangkan ulang mengenai syarat benda langit yang disebut planet. Hingga terciptalah istilah planet kerdil. Letaknya yang sangat jauh dari bumi menyebabkan pengamatan dalam bentuk fisik permukaan Makemake masih cukup sulit dilakukan. Dari jauh terlihat warna Makemake seperti Pluto, merah kecoklatan. Ilmuwan juga menemukan metana dan etana di permukaannya. 5. Eris. Ukuran Eris yang sedikit lebih besar dari Pluto menyebabkan astronom berdebat mengenai definisi planet. Permukaannya juga mirip seperti Pluto, berbatu-batu. Ilmuwan menduga suhu permukaan berkisar minus 217 derajat Celcius hingga minus 243 derajat Celcius. Ayo duga. Aktivitas 7.6. Proyek rekomendasi bumi baru. Migrasi ke bumi baru. Pengetahuan tentang planet kerdil ini menambah wawasan kita tentang tata surya. Kalian punya referensi lain untuk menganalisis potensi benda langit lain menjadi pengganti bumi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah dari 5 planet kerdil itu ada yang layak menjadi tempat tinggal manusia atau makhluk hidup lain yang saat ini tinggal di bumi? Jawablah pertanyaan berikut. Pertama, data apa yang menguatkan pendapat kalian? Kedua, data lain apa yang perlu diketahui agar kalian dapat memberikan pendapat yang lebih kuat? Ayo anak-anak, kerjakan latihan berikut. Setelah mengerjakan aktivitas 7.6, anak-anak dapat membandingkan jawaban dengan jawaban berikut.
Bagaimana pendapat kalian? Apakah dari 5 planet kerdil itu ada yang layak menjadi tempat tinggal manusia atau makhluk hidup lain yang saat ini tinggal di bumi? Jawabannya, sampai saat ini dari kelima planet kerdil tersebut tidak ada satupun yang bisa menopang kehidupan seperti di bumi. Data apa yang menguatkan pendapat kalian? Menurut hasil penelitian, masing-masing planet kerdil tersebut belum memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan. Meskipun ada yang diprediksi memiliki air seperti Ceres, namun karena letaknya yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk melakukan penjelajahan luar angkasa, maka sampai saat ini kemungkinan untuk tinggal di salah satu planet kerdil masih sangat kecil. C. Asteroid memiliki nama lain yaitu planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet. Ada 3 kelompok asteroid yang diketahui saat ini, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Saat ini sudah 995.413 buah asteroid yang ditemukan di tata surya. Orbit asteroid bisa tergantung bahkan berubah arah jika menemui gaya gravitasi planet lain yang kuat. Beberapa asteroid sampai terlempar keluar orbitnya dan mendekati orbit planet lain. Ilmuwan terus-menerus mengamati pergerakan asteroid terutama pada perlintasan-perlintasannya dengan orbit bumi. Secara ukuran, asteroid lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Asteroid juga berbeda dengan komet. Salah satu asteroid yang menarik untuk diamati adalah 243 Ida dan 4 Vesta. D. Meteor, meteorit, dan meteoroid. Sekilas tampak sama, tetapi ketiganya dibuat untuk menandai benda langit yang berbeda. Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Sebut saja, mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi, terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut meteorit. Gambar 7.26 berikut akan memudahkan kalian memahami perbedaan istilah ini. E. Komet. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, maupun es. Seperti juga benda langit lainnya di tata surya, sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Saat posisinya terlalu dekat dengan matahari, komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu. Pemanasan yang lama menyebabkan komet berpendar di bagian intinya dan membentuk semacam ekor cahaya yang membentang panjangnya hingga jutaan kilometer. Ukuran kepala yang bersinar ini bisa berkali-kali lipat besarnya dibanding ukuran semula. Seperti yang kalian lihat pada gambar 7.27, komet bergerak dengan kepala mengarah ke bumi, sementara ekornya terlihat semakin memudar di ujungnya. Jika masih berada di luar angkasa, ekor komet selalu menjauhi matahari. Orang biasanya menyebut komet sebagai bintang berekor, tetapi istilah ini tidaklah tepat karena komet tidak termasuk golongan bintang. Mari uji kemampuan kalian. Setelah menyelesaikan subbab tentang sistem tata surya, kalian akan mengurutkan planet-planet berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kalian dapat menggunakan data-data dari penjelasan sebelumnya atau mencari dari sumber-sumber lain yang bisa kalian temukan. Tuliskan sumber-sumber informasi itu agar kalian dapat mengunjunginya kembali jika diperlukan. Tabel 7.12.
Urutan planet dari yang paling panas. Pertama, Venus. Data pendukung, planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya, yaitu 460 derajat Celcius. Sumber informasi, buku teks IPA halaman 194. Tabel 7.13, urutan planet dari yang paling ringan masanya. Tabel 7.14, urutan planet dari yang paling sedikit satelitnya. Setelah anak-anak mengerjakan uji kemampuan, maka anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut. A. Urutan planet dari yang paling panas hingga terdingin dalam tata surya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa planet paling panas adalah Venus. Maka yang kedua adalah Merkurius, ketiga Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus. B. Urutan planet dari yang paling ringan masanya. Pertama, Saturnus, kedua Uranus, ketiga Jupiter, keempat Neptunus, kelima Mars, keenam Venus, ketujuh Merkurius, kedelapan Bumi. C. Urutan planet dari yang paling sedikit satelitnya. Pertama, Venus memiliki 0 satelit. Kedua, Merkurius memiliki 0 satelit. Bumi memiliki 1 satelit. Mars 2 satelit. Neptunus 14 satelit. Uranus 12 satelit. Jupiter 79 satelit. Saturnus 82 satelit. D. Bumi dan satelitnya. Pada bagian sebelumnya, kalian sudah mempelajari sedikit karakter bumi dan mengenal bulan sebagai satelitnya. Pada bagian ini, kalian akan lebih jauh mengenal bagaimana bumi bergerak dan dampaknya pada kehidupan manusia sehari-hari. Juga mengenal satelit yang dimiliki bumi. Tahukah kalian, ternyata satelit milik bumi tidak hanya bulan loh. Mari cari tahu dengan mempelajari bagian ini. Di awal bab, kita telah menyinggung mengenai gerak rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Waktu yang digunakan planet untuk mengitari matahari disebut periode tahun. Sedangkan waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut periode hari. Berdasarkan jarak antara planet dengan matahari menyebabkan panjang 1 tahun tiap planet berbeda-beda. Demikian juga dengan panjang 1 hari tiap planet. Ini dipengaruhi salah satunya oleh ukuran planet tersebut. Anak-anak bisa mengerjakan aktivitas 7.7, pengaruh gerak bumi. Coba buatlah dugaan atau perkiraan berdasarkan informasi yang sudah diberikan. Pertama, menurut kalian, apa pengaruh gerak revolusi dan rotasi planet? Kedua, bagaimana hubungan antara ukuran planet dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran revolusi dan rotasi? Ketiga, bagaimana pula hubungan antara jarak planet terhadap matahari dengan waktu untuk melakukan revolusi? Setelah mengerjakan aktivitas 7.7, anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut. Nomor 1, menurut kalian apa pengaruh gerak revolusi dan rotasi planet? Pengaruh gerak revolusi dan rotasi planet sangat besar. Rotasi planet memungkinkan adanya gelombang elektromagnetik yang dimiliki bumi akibat perputaran bumi terhadap sumbunya. Hal ini mengakibatkan adanya gelombang elektromagnetik yang melindungi bumi dari radiasi besar dari matahari. Selain itu, pengaruh revolusi bumi juga sangat penting, mengingat revolusi bumi membuat adanya perbedaan suhu dan perubahan iklim yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Kedua,
Bagaimana hubungan antara ukuran planet dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran revolusi dan rotasi? Pengaruh ukuran planet memiliki pengaruh besar terhadap rotasi dan revolusi dari sebuah planet. Jika sebuah planet berdiameter besar, kemungkinan akan mempengaruhi rotasi karena memiliki massa yang lebih besar. Hal ini juga akan membuat revolusi planet dengan massa yang lebih besar akan menjadi lebih lambat dibandingkan planet yang lebih kecil. Revolusi yang lambat karena efek dari massa dan juga gaya gravitasi yang dimiliki bintang dan planet itu sendiri. 3. Bagaimana pula hubungan antara jarak planet terhadap matahari dengan waktu untuk melakukan revolusi? Jarak planet dengan matahari juga mempengaruhi revolusi terhadap matahari. Setiap benda langit yang berada di sebuah tata surya selalu memiliki gaya tarik-menarik dengan bintang sebagai pusat tata surya. Sehingga semakin jauh sebuah planet, maka semakin lama juga revolusi sebuah planet terjadi. B. Bumi dan satelitnya. 1. Siang dan malam. Untuk memahami ini, perhatikan gambar 7.28 berikut. Bayangkan, bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros. Ketika bumi berputar mengitari poros ini, saat itulah pergantian siang dan malam terjadi. Bagian bumi yang menerima sinar matahari langsung akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang lain akan mengalami malam. Gerakan bumi pada porosnya terjadi dari arah barat ke timur. Adanya arah gerak inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Perhatikan gambar 7.29 berikut. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari barat ke timur menyebabkan tidak semua wilayah mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Matahari lebih dahulu muncul dan terbenam di wilayah Indonesia Timur, lalu Indonesia Tengah, dan terakhir di wilayah Indonesia Barat. Perhatikan kembali gambar 7.28 tersebut. Apakah kalian melihat poros bumi yang miring? Menurut kalian, apakah ada pengaruhnya? Agar pengamatan lebih jelas, perhatikan gambar 7.30 berikut. Kemiringan poros ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam bisa berbeda-beda. Hal ini terutama akan terasa di negara-negara bagian utara dan selatan. Ada kalanya mereka mengalami siang yang sangat panjang saat musim panas tiba, dan malam yang sangat pendek. Di lain waktu, saat musim dingin, siang lebih pendek dan malam lebih panjang. Di negara khatulistiwa seperti Indonesia, hal ini tidak terlalu kita rasakan. Panjang siang dan malam yang kita alami setiap harinya tidak ekstrim seperti itu. Perbedaan biasanya terjadi sekitar 1-3 menit saja. B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga berputar di porosnya. Gambaran bumi ini dapat kalian amati pada gambar 7.31. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Itu sebabnya, untuk memudahkan penghitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari pada kalender tahun kita. Tahukah kalian pada bulan apa 1 hari tersebut ditambahkan? Pada tahun dengan tambahan 1 hari itu, kita menyebutnya sebagai tahun kabisan. C. Pergantian musim. Selain pergantian tahun, gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Musim yang dialami suatu daerah sangat bergantung pada posisinya di bumi.
Kalian mungkin pernah mengetahui tentang berbagai musim yang ada di dunia. Apa saja musim yang ada di dunia? Untuk lebih jelasnya, maka perhatikanlah ilustrasi bumi pada gambar 7.32 berikut. Pada gambar 7.32 tersebut, kalian dapat melihat bumi dengan garis-garis khayal. Garis-garis khayal ini memudahkan kita mengenal posisi suatu daerah di bumi. Posisi bumi tidak sepenuhnya lurus seperti pada gambar 7.32. Bumi berputar dengan kemiringan 23 derajat terhadap sumbu rotasinya. Kemiringan ini yang menyebabkan durasi siang dan malam berbeda-beda di setiap daerah. Juga tergantung pada posisi revolusi terhadap matahari. Hanya daerah yang berada di khatulistiwa yang cenderung seimbang durasi siang dan malam sepanjang tahun. Gambar 7.33 berikut menunjukkan bagaimana posisi bumi yang miring dan ilustrasi sinar matahari yang sampai di permukaan bumi. Pergantian musim sangat dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Perhatikan rangkaian ilustrasi dalam gambar 7.34 berikut. Pada bulan Desember, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi selatan. Pada masa ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sementara belahan bumi selatan mengalami musim panas. Di lingkaran kutub utara, saat ini adalah durasi malam terpanjang, bahkan dapat terjadi 24 jam tanpa sinar matahari. Pada bulan Maret, posisi matahari tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terletak di khatulistiwa seperti Indonesia mengalami musim kemarau. Belahan utara mengalami musim semi dan belahan selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Lihatlah gambar, daerah kutub selatan sama sekali tidak menerima sinar matahari, sehingga 24 jam akan terasa seperti malam hari. Gambar selanjutnya adalah posisi pada bulan September. Posisi matahari kembali tegak lurus terhadap garis khatulistiwa. Daerah di khatulistiwa mengalami musim hujan. Adapun belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Ayo duga aktivitas 7.9. Musim panas di daerah kutub. Seperti yang kalian ketahui, kutub utara dan kutub selatan adalah daerah yang selalu diselimuti salju sepanjang tahun. Meskipun sedang musim panas, udara di sana tetaplah dingin. Buatlah dugaan tentang bagaimana suasana di kutub utara dan kutub selatan saat musim panas. Apa yang terjadi saat sinar matahari menyinari selama 24 jam penuh? Apa yang dilakukan warga di kutub ketika musim panas? Dugaan kalian perlu tetap didasarkan pada kenyataan yang terjadi di kutub. Meski kalian tidak pernah berada di sana, ayo cari tahu dengan mencari sumber informasi lainnya. Setelah mengerjakan aktivitas 7.9, anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut. Buatlah dugaan tentang bagaimana suasana di kutub utara dan kutub selatan saat musim panas. Apa yang terjadi saat sinar matahari menyinari selama 24 jam penuh? Pada saat musim panas, di belahan bumi bagian utara atau kutub utara, yaitu pada tanggal 21 Juni hingga 23 September, sinar matahari berlangsung selama 24 jam penuh. Hal ini karena kutub utara mengarah ke matahari. Pada saat yang bersamaan, di belahan bumi selatan atau kutub selatan mengalami musim dingin dan gelap sepanjang hari karena tidak mendapat cahaya matahari.
Apa yang dilakukan warga di kutub ketika musim panas? Yang dilakukan warga di kutub saat musim panas, dugaan saya adalah mereka akan kesulitan tidur karena selalu mendapat cahaya matahari. Selain itu, mereka juga tidak merasa terlalu dingin dibandingkan saat musim dingin. 2. Siang dan malam. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Mengapa bulan dapat melakukan itu? Karakteristik apa yang dimilikinya? Adakah keistimewaan bulan yang lain? A. Karakteristik bulan. Untuk mengenal bulan lebih jauh, mari amati tabel 7.15 berikut. Masa bulan 0,012 kali dari masa bumi. Diameter 3.476 km atau sekitar 0,27 kali diameter bumi. Gravitasi 0,16 kali gravitasi bumi. Atmosfer tidak ada. Suhu permukaan minus 230 derajat Celcius hingga 123 derajat Celcius. Periode rotasi 27,3 hari di bumi. Periode revolusi 29,5 hari di bumi. B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, seperti yang terlihat pada gambar 7.36 berikut. Fase-fase bulan meliputi bulan kuartal pertama, lalu bulan sabit awal, bulan baru, bulan sabit akhir, bulan kuartal ketiga, bulan cembung akhir, bulan pertama, dan terakhir bulan cembung awal. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi, yang berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. D. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak memengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. Pertama, bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriah, jumlah hari bisa 29 atau 30. Hampir semua ibadah dalam agama Islam ditentukan waktunya melalui gerak bulan. Pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul atau disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari terbit fajar atau subuh hingga maghrib. Saat ini, perhitungan kalender Hijriah sudah dilakukan dengan menggunakan perhitungan tertentu. Meskipun demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk menguatkan hasil perhitungan tersebut dengan pengamatan langsung pada bentuk bulan. Kedua, hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar Maret sampai Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Diputuskan bahwa hari raya Paskah ini diperingati pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama Paskah yang jatuhnya pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya. 3. Tilem.
Umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga saat bulan baru. Hari suci pada malam bulan purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut tilem. Pada kedua waktu tersebut, umat Hindu memohon berkah dan karunia Sang Pencipta. Keempat, industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut. Contohnya, industri garam dan ikan. Tambak-tambak garam umumnya terletak di pesisir pantai. Saat air laut pasang, tambak-tambak itu terisi air. Setelah surut, para petani garam mulai memisahkan garam laut yang terjebak dalam tambak-tambak tersebut. Saat pasang, ikan-ikan akan lebih mudah ditangkap, karena biasanya mereka akan berenang lebih dekat di permukaan. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari saat air laut pasang. 3. Satelit bumi selain bulan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ada satelit bumi selain bulan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar 7.44 berikut. Gambar tersebut menunjukkan satelit bumi yang berada di orbitnya. Sekarang, apakah kalian sudah mendapat gambaran mengenai satelit yang dimaksud? Jika kalian mengingat, penjelasan mengenai satelit di bagian yang menjelaskan tentang benda langit bernama satelit, tentu kalian akan mengingat definisi satelit itu sendiri. Ya, satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi, seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Mari uji kemampuan kalian dengan mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Setelah mengerjakan uji kemampuan anak-anak bisa membandingkan jawaban berikut. Nomor 1, perhitungan bulan pada kalender Hijriah dari fase bulan baru sebagai tanggal 1. Gambarkan bentuk bulan dan sebutkan fase bulan yang dialami pada tanggal 15 bulan Hijriah. Jawabannya pada tanggal 15 bulan Hijriah terjadi fase bulan purnama. Anak-anak bisa melihat gambar di samping fase bulan purnama ya. Kedua, gravitasi bulan memengaruhi kestabilan posisi bumi, juga memengaruhi terjadinya berbagai fenomena alam. Perkirakan apa yang terjadi jika gravitasi bulan 2 kali lebih kuat dari gravitasinya saat ini. Jawabannya, jika gravitasi bulan 2 kali lebih kuat dari gravitasinya saat ini, maka gerak rotasi bulan terhadap bumi dapat membuat bumi bergeser dari orbitnya. 3. Satelit buatan membantu manusia memahami berbagai hal yang terjadi, tidak hanya di luar angkasa, tetapi juga di dalam bumi itu sendiri. Perkirakan satelit buatan apa yang dibutuhkan di lingkungan tempat tinggal kalian saat ini. Jelaskan alasannya. Jawaban, satelit yang dibutuhkan di tempat tinggal saya saat ini
adalah satelit internet, karena saat ini di daerah saya sangat sulit untuk mendapatkan sinyal internet. 4. Perkirakan bagaimana bulan dapat dijadikan bumi baru bagi kehidupan manusia. Tinjaulah dari berbagai karakteristik bulan yang sudah dipelajari. Jawaban, bulan tidak dapat dijadikan bumi baru bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, dikarenakan banyak faktor. C. Mengenal matahari lebih dekat. 1. Karakteristik matahari. Sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bintang terdekat, matahari juga menjadi benda langit paling terang dan paling besar di tata surya. Meski demikian, ternyata matahari tergolong dalam bintang kuning kerdil, dikarenakan ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding bintang lain di tata surya. Karakteristik matahari: massa 333.400 kali massa bumi, diameter 109 kali diameter bumi, gravitasi 28 kali gravitasi bumi, suhu permukaan 4.500 hingga 2 juta derajat Celcius, periode rotasi ekuator 26 hari, kutub 37 hari. C. Mengenal matahari lebih dekat. 1. Karakteristik matahari. Beberapa karakteristik matahari yang dapat diamati dengan teleskop surya khusus dari bumi adalah sebagai berikut. Pertama, bintik matahari, yaitu cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. 2. Suar surya, yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi. Meski dalam jumlah energi yang kecil, cukup untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. 3. Prominensa matahari, yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya, mulai dari lapisan fotosfer hingga korona. 4. Angin matahari, dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. 2. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari yang dijelaskan dalam gambar 7.49 berikut. A. Gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup bulan. B. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. C. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. 3. Peran matahari dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk di muka bumi yang tidak membutuhkan matahari. Bahkan makhluk yang hidup di lingkungan dingin sekalipun, matahari memegang peranan sangat penting dalam kehidupan. A. Energi matahari dalam bahan bakar fosil tumbuhan dan hewan yang mati ribuan tahun lalu dan terkubur di kerak bumi dipanaskan terus-menerus oleh matahari. Kita menggunakan fosil ini untuk dijadikan bahan bakar kendaraan di masa ini. Tanpa peran matahari, fosil tidak dapat dimanfaatkan pada hari ini. B. Kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh. Berjemur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup seringkali menjadi resep hidup sehat. Berjemur 5-15 menit di pagi hari dipercaya cukup untuk menyehatkan tubuh. Imunitas tubuh dapat meningkat dengan paparan sinar matahari yang cukup pada tubuh kita. C. Kehangatan matahari
untuk bumi. Sinar matahari yang terus-menerus diserap bumi menjadikan bumi terasa hangat. Suhu yang tepat membuat kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. D. Gravitasi matahari menjaga bumi. Gravitasi dengan kekuatan yang tepat turut berperan dalam menjaga kekokohan posisi bumi saat ini. Tidak hanya bumi, gravitasi matahari ini juga sangat berpengaruh pada posisi planet-planet untuk tetap berada di orbitnya. E. Matahari, hujan, dan angin. Tanpa matahari, rasanya mustahil terjadi hujan di bumi. Hujan turun karena adanya penguapan air di lautan dan daratan, yang disebabkan karena adanya panas matahari. Uap air dikumpulkan di awan yang kemudian akan dibawa angin berkelana di langit, lalu turun sebagai air hujan yang membasahi tanah. Mari uji kemampuan kalian. Anak-anak dapat menguji kemampuan dengan mengerjakan soal latihan nomor 1 sampai dengan 5. Setelah mengerjakan uji kemampuan, anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut. Nomor 1, jika bumi digambarkan dengan diameter 1 mm, hitunglah ukuran matahari yang sesuai dengan skala tersebut. Jawaban, bumi memiliki diameter 12.742 km, sedangkan matahari berdiameter 1.392.000, sehingga perbandingan berdiameter bumi dan matahari adalah 1:109. Maka jika ukuran diameter bumi adalah 1 mm, diameter matahari adalah 109 mm. 2. Selain kandungan yang terdapat pada permukaan planet dan benda langit lainnya, jarak dengan matahari juga memegang peranan penting dalam menentukan potensi kehidupan dapat terjadi di benda langit tersebut. Kemukakan pendapat kalian apa saja pengaruh jarak matahari terhadap kondisi suatu benda langit. Jawaban 1. Waktu revolusinya mengelilingi matahari. 2. Suhu permukaan rata-rata pada suatu planet. Menjawab soal nomor 3 dan 4, gunakan informasi berikut. Jarak di luar angkasa begitu besar sehingga kilometer tidak digunakan untuk mengukurnya, melainkan menggunakan ukuran tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh seberkas cahaya dalam 1 tahun atau 365 hari di bumi. Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Nomor 3, berapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi? Kecepatan cahaya dilambangkan dengan C, yaitu 300.000 km per detik. Jarak bumi ke matahari dilambangkan dengan X, yaitu 147 juta kilometer. Sedangkan lamanya waktu yang ditempuh dilambangkan dengan T. Rumus untuk mencari T adalah T sama dengan X per C, sehingga T sama dengan 147 juta dibagi 300.000. Jadi T adalah 490 detik atau 8 menit 10 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari matahari ke bumi adalah 8 menit 10 detik. 4. Berapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari bumi ke Mars? Jawaban, jarak bumi ke Mars adalah 62.069.570 km. T sama dengan X per C. Jadi T sama dengan 62.069.570 dibagi 300.000.
Jadi T sama dengan 107 detik atau 1 menit 47 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak dari bumi ke Mars adalah 1 menit 47 detik. 5. Gambarkan bentuk yang teramati dari bumi ketika A. Gerhana matahari sebagian, B. Gerhana matahari cincin. Anak-anak bisa melihat jawabannya di samping.